Jangan senyum-senyum, sepertinya ada kesalahan di sana. Mengsedih, tidak beres, mengheran, mengsemangat. Ya, bahasa ini memang sedang marak digunakan oleh para pengguna sosial media. Pemakaian imbuhan yang kurang tepat seakan-akan dipaksakan dan dijadikan kebiasaan. Ya, memang penyampaian suatu pesan tidaklah harus menggunakan bahasa formal. Tetapi alangkah lebih baik bukan jika menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku? Baku tak mesti kaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fazan Imah dari Prodi Pendidikan Biologi kelas PB1A dengan NIM 210808616. Di sini saya akan menyajikan video mengenai pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi para mahasiswa. Tugas ini digunakan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Rina Susi Cahyawati. Nah, bahasa sendiri merupakan suatu alat komunikasi yang sangat penting bagi kita untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Bahasa persatuan yang kita miliki adalah bahasa Indonesia. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, tepatnya pada pasal 36, yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selain itu juga disebutkan dalam salah satu butir Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, melalui bahasa, diharapkan kita bisa menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tata krama, maupun tingkah laku agar bisa membaurkan diri dengan masyarakat di segala lapisannya. Menurut Ivan Lanin, seorang Wikipediawan dan ahli bahasa, ada beberapa fakta yang terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia saat ini. Di antaranya adalah kebanggaan berbahasa Indonesia yang memudar dan juga keterampilan berbahasa Indonesia yang menurun. Untuk penjelasannya, simak video selanjutnya. Nah, maksud dari kebanggaan berbahasa Indonesia yang memudar, kita bisa ambil contoh yang konkret. Seperti yang sedang marak saat ini, anak remaja di Jakarta Selatan menggunakan bahasa kombinasi antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Seperti contoh, literally aku lebih prefer jurnal dari luar negeri, which is lebih jelas dan lengkap. Kemudian, penjelasan mengenai keterampilan berbahasa Indonesia yang menurun bisa kita lihat dari kasus. Menurut Tajudin, pada tahun 1994, banyak mahasiswa yang mengalami kesalahan di skripsi. Hal itu mungkin bisa dari struktur ataupun ejaan yang masih belum sempurna, seperti itu. Dan dari hal tersebut, banyak sekali revisi yang diberikan dari dosen ke mahasiswa, sehingga menyebabkan mahasiswa itu lama dalam pengerjaannya, sampai-sampai lulus tidak tepat waktu. Selain itu, banyak juga nih dari mata kuliah yang mungkin nilai dari mata kuliah bahasa asing, terutama bahasa Inggris, itu lebih tinggi daripada bahasa kita, bahasa Indonesia. Contoh lain dalam penggunaan bahasa yang kombinasi adalah, Pak, mohon maaf, meetingnya di-cancel. Padahal bisa menggunakan bahasa yang lebih baku. Pak, mohon maaf, rapatnya dibatalkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa mahasiswa perlu mendalami kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Jawabannya adalah karena bahasa Indonesia merupakan sarana komunikasi akademik. Jadi, mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan pemikiran dan juga gagasannya. Kemudian, kemampuan sebagian besar mahasiswa dalam berbahasa Indonesia itu masih tergolong buruk. Contohnya, dalam ragam tulisan, mereka sudah memiliki beberapa ide, tapi bingung menuangkannya dalam sebuah tulisan, seperti bingung dalam pemilihan diksi maupun mengembangkan sebuah paragraf. Kemudian untuk bahasa lisan, banyak mahasiswa yang masih terbilang belepotan dalam menyampaikan gagasannya. Mereka masih suka mengombinasikan bahasa daerah maupun bahasa asing, bahasa ragam non-formal dalam kegiatan mahasiswa yang notabene merupakan kegiatan formal. Lalu, bagaimana cara mahasiswa untuk mendalami kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Yang pertama adalah
perbanyak baca buku. Dengan kita membaca buku, selain menambah wawasan, kita bisa memperbanyak diksi atau pilihan kosakata, kemudian kita juga bisa mempelajari struktur kalimat yang baik, dan lain sebagainya. Langkah yang kedua adalah manfaatkan literatur yang ada, seperti adanya KBBI, kemudian PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dengan kita menggali literatur tersebut, kita bisa menambah wawasan tentunya tentang bahasa yang baik dan benar. Nah, kita juga bisa membiasakan diri untuk menulis, terutama mahasiswa nih, pasti erat kaitannya kan dengan yang namanya karya tulis ilmiah, jurnal, esai, resum, dan lain sebagainya. Terakhir, kita bisa membiasakan diri untuk berlatih berbicara. Misalnya, kita berbicara di depan cermin dengan mulai melatih intonasi, mengatur tempo, kejelasan atau artikulasi, dan lain sebagainya. Kita juga bisa berlatih untuk menggunakan bahasa yang baku agar terlihat luwes dan tidak kaku. Karena lagi dan lagi, practice makes perfect. Sebagai mahasiswa, dengan kita bisa menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, itu merupakan salah satu bekal yang sangat utama, merupakan poin plus yang kita miliki. Karena kita bisa melestarikan, turut andil dalam melestarikan bahasa Indonesia yang nantinya akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Kemudian ada yang berkata bahwa bahasa menentukan ideologi penuturnya. Pastinya diharapkan kita bisa menjadi mahasiswa yang berkualitas dan berintegritas. Nah, satu pesan dari saya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.